Darkness falls, the night is long, lost our way, but still we're strong. Echoes fade, a distant song. One more step. Hari demi hari berganti begitu cepat. Begitu pula dengan perkembangan sepak bola Indonesia yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Apalagi setelah memiliki pemimpin yang keren seperti Erick Thohir, kemajuan sepak bola Indonesia pelan-pelan mulai terlihat kemana arahnya. Dan meski masih menuai pro kontra, nyatanya program naturalisasi sukses membawa Indonesia maju sampai ke level sekarang ini. Hal yang kemudian diketahui bikin pemain-pemain diaspora lainnya menyatakan keterbukaannya untuk pulang membela tanah leluhur. Terbaru skuad U23 yang dipersiapkan untuk menembus Piala Asia 2026 dan Olimpiade 2028 mulai dibentuk oleh coach Gerald van den Berg. Bukan sekedar skuad muda, mereka adalah api semangat yang membara, cermin dari masa depan, dan jantung yang kini berdetak kencang untuk satu tujuan, kejayaan. Wajah-wajah baru yang diharapkan pula bisa mengawali kejayaan timnas Garuda. Timnas Indonesia sekarang ini sedang berusaha untuk menapaki level yang lebih tinggi, dan sejak PSSI ada di bawah komando Erick Thohir, pelan namun pasti progres itu makin nyata adanya. Nah, sebagai wajah persepak bolaan sebuah bangsa, tentu saja kualitas tim nasional harus terus ditingkatkan. Gak cuma untuk jangka pendek atau menengah, tapi jangka panjang bagaimanapun juga harus disiapkan. Ya, untuk timnas senior, bolehlah kita bangga dengan pencapaian yang ada sekarang. Karena tim Garuda sukses jadi satu-satunya tim ASEAN yang mampu bertahan bahkan melawan gempuran tim-tim langganan Piala Dunia. Bahkan untuk saat ini dengan koleksi 9 poin yang didapat, peluang Indonesia buat paling enggak ngamanin tiket round 4 70-80% sangat terbuka. Kemudian yang terbaru, hasil yang diraih timnas U17 sedikit banyak mampu jadi bukti kalau meskipun belum sempurna, proses pembinaan dengan adanya kompetisi usia muda mampu memberi hasil yang membanggakan. Harapannya tentu saja, buat ke depan Indonesia punya kompetisi muda reguler yang bisa main full satu musim, mirip di negara-negara maju. Karena dengan begitu, para pemain benar-benar akan lebih terasah skill serta mentalnya. Selanjutnya ada timnas U23 yang mulai membentuk kerangka tim baru di bawah komando pelatih asal Belanda, Gerald van den Berg. Pemain-pemain baru sudah mulai dilobi, dan tinggal menunggu persetujuan dari PSSI dan juga DPR RI untuk proses sumpah WNI. Karena Coach Gerald sendiri punya tujuan utama bersama PSSI untuk mencapai puncak kejayaannya menuju Olimpiade 2028 dan lolos Piala Asia 2026. Maka dibutuhkan tim yang kuat serta solid untuk mencapai tujuan tersebut. Misi gila Coach Gerald bersama timnas U23. Di tangan dingin Gerald van den Berg yang kini jadi arsitek impian Garuda Muda, timnas U23 berubah jadi mesin tempur yang rapi, berani, dan penuh warna. Kini panggung pertama sudah menanti adalah Piala AFF U23, bukan hanya soal gengsi ASEAN, tapi juga batu loncatan menuju ketangguhan mental. Turnamen yang berganti nama jadi ASEAN Cup U23 sendiri dijadwalkan akan digelar pada 15 hingga 31 Juli 2025. Nah, menariknya, skuad asuhan Gerald van den Berg diunggulkan juara dan ditargetkan menuntaskan misi, karena kita diuntungkan sebagai tuan rumah. Semua laga di PFF U23 nanti akan digelar di 2 stadion berbeda. 2 stadion tersebut ialah Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, dan Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Tapi kembali lagi, ambisi ini bukan sekedar gengsi, namun langkah awal bagi skuad Garuda Muda U23 yang notabene punya pelatih baru dengan beberapa pemain baru juga pastinya. Terakhir kali Asian Cup U23 digelar ialah pada 2023 di Thailand, di mana timnas U23 Indonesia finish sebagai runner-up usai tumbang dari Vietnam lewat adu penalti. Adapun pemain-pemain yang memperkuat timnas U23 Indonesia kalah adalah Erlando Ari, Roby Darwis, Beckham Putra, Muhammad Ferrari, Arkan Fikri, Alvendra Dewangga, Ramadan Sananta, dan lainnya. Setelah pergelaran AFF berakhir, nanti rintangan makin besar bakal menerpa di kualifikasi Piala Asia U23. Pada bulan September 2025, kualifikasi menuju Piala Asia akan digelar di berbagai negara. Nantinya, ini akan menjadi langkah awal dalam perjalanan skuad asuhan Gerald van den Berg menuju Olimpiade. Sebab Piala Asia U23 bakal menjadi ajang kejuaraan sekaligus ajang seleksi menuju Olimpiade 2028.
Jika bisa masuk semifinal, maka tiket Olimpiade bisa jadi sebuah harapan pasti. Target PSSI bersama pelatih Skaliber Vandenberg tak main-main. Erick Thohir ingin memaksimalkan hal tersebut, sebab di gelaran Piala Asia sebelumnya, Timnas U23 tinggal selangkah lagi. Kaki kita berada di Olimpiade, namun ketika di bawah asuhan Sinteyong masih kurang beruntung, kalah di babak akhir playoff kualifikasi. Maka dari itu PSSI menginginkan sebuah ambisi yang lebih untuk mengubah mimpi jadi kenyataan. Lebih lanjut untuk mengatur ini semua, khususnya buat regenerasi dan menyempurnakan misi gila Coach Gerald, PSSI kabarnya sudah mengontak 9 pemain diaspora yang kabarnya siap pulang membela tanah Indonesia, yang mana mereka adalah Sepp van der Heyden, Jensen Sil, Reno Moors, Tristan Goyer, Delano van der Heyden, Laurent Ulrich, Milena Jonathan, Adrian Wibowo, dan pastinya Moro Zilstra. Ya, pemain-pemain di atas diharapkan bisa membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U23, dan tentu saja menembus partai final adalah yang utama, mengingat di edisi sebelumnya tim Garuda mampu tembus hingga semifinal. Dan sebagai info, Indonesia sendiri masuk ke pot 1 bersama tim-tim kuat lainnya, macam Jepang, Qatar, Uzbekistan, Korea Selatan, ataupun Arab Saudi. Adapun tim ASEAN lainnya yang juga masuk pot 1 adalah Vietnam. Tentu melihat sikon yang ada, Indonesia memang punya peluang untuk bisa lolos ke putaran final. Namun kembali lagi, untuk memenuhi target besar yang ada, so pasti Vandenberg butuh pemain-pemain yang dirasa siap untuk melanjutkan sistemnya. Memang sebenarnya dari sisi pool pemain, ada pemain dari Timnas U20 serta Timnas U22 yang kemarin main di AFF bisa jadi pondasi. Akan tetapi untuk bersaing di top level Asia, dirasa itu masih sulit. Terlebih bila melihat kualitas individu kebanyakan yang dirasa masih kurang. Mungkin hanya nama-nama seperti Kadek Aral, Donny Tri, Welber Jardim, Victor Ditan, hingga Jan Stefan yang dirasa punya peluang untuk tembus di tim U23. Dan itulah kenapa naturalisasi akan jadi salah satu alternatif untuk membuat timnas U23 jadi lebih kuat, sekaligus juga jadi ajang regenerasi buat timnas senior ke depannya yang sedang menapaki level tertinggi. Sementara itu, melihat beberapa pemain baru didatangkan oleh timnas Indonesia untuk memperkuat timnas U23 di kualifikasi Piala Asia 2026, membuat media-media tetangga yang gemetar memberitakan ini semua adalah hal yang dirasa sangat-sangat menguntungkan buat Indonesia. Sebab sekali lagi, Indonesia dianggap terlalu mudah untuk dapat informasi seputar soal pemain keturunan. Gak cuma itu, dengan prestasi yang ada sekarang, para pemain keturunan, baik dari yang muda hingga senior, kini peluang untuk bisa dinaturalisasi jadi lebih besar. Sehingga bagi tim-tim ASEAN, buat saat ini rasanya mustahil untuk bisa menyaingi. Ini bukan sombong loh ya, tapi faktanya memang gitu. Dan kalau ada yang bilang Indonesia cuma tergantung sama pemain keturunan, mungkin timnas U17 bisa jadi gambaran bukti yang valid, di mana mereka jadi satu-satunya wakil dari AFF yang sukses melaju di Piala Dunia U17. Sedangkan Vietnam, Thailand, dan bahkan Aussie yang jadi juara AFF kemarin, semuanya kandas. Darkness falls, the night